Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Ternyata apa yang kita prediksi selama ini beneran terjadi, teman-teman. Semalam, Roy Suryo dan juga Tifa saat diperiksa di Rumah Sakit Bayangkara Keramat Jati membuat sebuah drama-drama Queen, ya layaknya penyangga leher, kursi roda, dan segala macamnya. Tapi ini bukan dilakukan oleh Roy Suryo, tapi dilakukan oleh Tifa. Ketika dia keluar dari rumah sakit, Tifa terlihat menggunakan kursi roda, pucat, bahkan mungkin nyaris pingsan gitu karena nyender mulu. Kenapa kok Tifa? Padahal pas ketika dia datang ke rumah sakit seger-seger aja, pas dia keluar dari Polda senyum-senyum aja. Bahkan Roy Suryo ketika turun dari mobil untuk dimasukkan ke rumah sakit, dia teriak-teriak, teman-teman. Apakah dia sedang acting, berpura-pura punya sakit di dalam kepala? Kira-kira kenapa ya? Nah, selain itu, kita juga punya tayangan di mana Rismon akhirnya juga angkat bicara mengenai penangkapan dari Roy Suryo dan juga Tifa. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Mas Roy. Mas Roy. Mas Roy. Ya. Halo Mas Roy. Mas Roy. Apa dia? Gimana kabar kondisinya Mas Roy? Pakai celana pendek doang loh. Pakai dong baju tahanannya dong. Mas Roy. Ya. Halo Mas Roy. Lah, kenapa dia? Gimana kabar kondisinya Mas Roy? Apa dia tuh? Wih, Tuan Putri. Tuan Putri. Cantik kali bajunya. Gimana dok? Gimana dok? Terganggu nggak dok? Apakah hari ini Cantik kali bajunya Tifa. Waduh, keren kali baju Tifa ya. Keren kali teman-teman. Inilah baju yang sangat pas buat Tifa. Mas Roy hasil pemeriksaan Mas Roy. Periksaannya penting. Dah, santai aja. Ya, makasih Mas Roy. Kok lemes? Dokter kok lemes? Izin. Pak, tolong Pak. Pak, tolong geser dulu kan geser Pak. Tolong geser. Oh, Roy Suryo seger. Roy Suryo seger, dia habis diperiksa. Periksanya apa namanya Mas Roy? Mas Roy, apa yang diperiksa Mas Roy? Mas Roy jawab dong, Mas Roy, ngomong dong. Biasanya kan Mas Roy ini rajin bicara gitu ya kan. Jawab dong Mas Roy. Tifa mana? Tifa mana? Mas Roy. Mas Roy ngomong dong, Mas Roy. Jangan diem-diem baik, Mas Roy. Mana si Tifa? Belum datang dia. Sakit apa gimana? Waduh, drama nih. Mana si Tifa, guys? Mana dia? Wih, si Refli Harun sangat setia mendampingi Tifa ya. Naik kursi roda dia. Waduh, Tifa naik kursi roda. Wih, jangan gitulah. Jangan drama-drama Queen lah, hei. Waduh, pakai kursi roda. Tadi datang senyum-senyum ya kan, seger banget mukanya. Waduh, apakah Tifa dengan ilmu neuroscience-nya juga bisa berpura-pura sakit, teman-teman? Hah? Digotong loh. Loh. Kok tiba-tiba sakit, Tifa? Waduh, ini masukan dari siapa lagi nih disuruh pura-pura sakit nih? Ugro Seno kah? Hati-hati. Diangkut loh. Waduh, lemas dia.
Waduh, itu lemes apa pura-pura lemes itu? Hah? Apakah mentalnya udah kena? Hah? Waduh, Tifa, mana senyumannya nih, mana? Katanya kemarin pengen ngerasain dibui kayak seniornya Mas Roy ya kan? Mana nih? Aduh, jangan pura-pura sakit lah. Aduh, maju. Nah, ini momen ketika Tifa diangkut, teman-teman. Ketika Tifa diangkut nih. Turun dari mobil. Waduh, bisa juga si Tifa ini pura-pura sakit ya. Naik kursi roda loh. Kenapa bukan Refli yang gue gendong tadi? Hah? Aduh, naik kursi roda dia. Aduh. Langsung dirawat ya. Pak Roy, gimana Pak Roy? Dirawat bagaimana Mas Roy? Lah, ngapa dia tuh? Siap. Ngapa dia tuh? Waduh, kayaknya mereka dirawat di rumah sakit ya. Tidak jadi ditahan di sel ya. Aduh. Jangan gitulah. Jangan pura-pura sakit lah. Mana keberanian kau kemarin? Mana omon-omon kau kemarin? Yang gede banget tuh congor kau tuh. Aduh. Sekarang kok semuanya tiba-tiba sakit. Si Tifa apa lu sampai lemes-lemes, sampai digotong-gotong, sampai pakai kursi roda. Aduh, jangan gitulah. Tanggung jawab dong. Rasain, katanya mau merasakan tidur di ruangan 3x2 ya kan? Mana Tifa? Omon-omon aja kau rupanya. Jangan maju. Dorong. Maju. Nah, ini menarik nih. Pak Jokowi buka suara atas penangkapan dari Roy Suryo dan juga Tifa. Waduh, kira-kira kenapa ya? Kira-kira apa tanggapan Pak Jokowi ya? Kau melakukan samping kau. Pak Jokowi. Sini mau Pak. Sini aja Pak, nggak apa-apa. Yang kuyakan. Pak Jokowi makin sehat ya. Makin sehat beliau loh, makin seger loh. Tifa makin lemes. Suryo dan Tifa kalian tanggapannya seperti apa Pak? Ya kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan, karena nanti pengadilanlah yang akan memutuskan. Ya. Kita ikuti. Nanti Pak Jokowi rencana akan hadir langsung di persidangan. Iya, akan hadir. Beliau hadir langsung loh. Akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan. Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Ini baru Pak Jokowi ya kan, keren Iya, masih di banget. Polda. Keren banget Pak Jokowi. Lah, ngapain nih pendukung Roy Suryo nih? Ngapain pendukung Roy Suryo nih? Udah lemes dia. Kayak Tifa lemesnya. Tangkap Jokowi sekarang juga. Apanya yang mau ditangkap? Mama Ompong. Apanya yang mau ditangkap? Hah? Apanya yang mau ditangkap? Nah, emang salah Pak Jokowi apa sih, ha? Sampai kalian nyanyi, teriak, tangkap Pak Jokowi, apanya? Emang Pak Jokowi punya kesalahan, punya pelanggaran hukum, ha? Kalau ada silahkan dilaporkan. Yang penting kau punya bukti. Jangan sampai kayak dumas-dumasnya kawan-kawan kau sebelumnya di Barreskrim, tidak ada yang naik penyelidikan karena mereka nggak punya bukti. Jangan sampai kayak gitu. Jangan mempermalukan diri sendiri ya. Jangan, nggak enak. Dan tadi Pak Jokowi sudah siap hadir di pengadilan sesuai dengan apa yang beliau katakan selama ini, sesuai dengan apa yang beliau ucapkan selama ini. Beliau akan hadir di pengadilan, akan menunjukkan semua ijazahnya dari SD sampai SMA, sampai sarjana. Dan tadi beliau sudah mengatakan ya, nanti S1 sama SMA-nya kan kalau nggak salah disita gitu. Nanti di pengadilan nanti jaksa yang memperlihatkan teman-teman ya. Ini keren nih. Nah, jadi Pak Jokowi ini sudah sangat siap dan menunggu Roy Suryo dan juga Tifa di pengadilan. Ya jangan pura-pura sakit. Nanti kau bilang kemarin, kami akan menanyakan semua dokumen-dokumen 700 itu kepada Pak Jokowi. Kami akan mengklarifikasinya. Jangan sampai kau yang nggak datang. Jangan sampai kau yang nggak datang Tifa sama Roy gara-gara sakit ya kan. Kayak tadi naik kursi roda dia. Yang satu, apaan itu? Inilah kalau
eksploitasi politik, propaganda politik, tapi dibalut seolah-olah penelitian. Inilah dampaknya. Makanya salah satu alasan saya kemarin, alasan terkuat adalah saya sudah mengendus. Ini adalah pertarungan politik atau agenda politik 2029. Betul. Kenapa saya bilang begitu? Pihak mereka itu tidak pernah, saya sudah mengusulkan, pihak mereka, khususnya para pengacara Pak Roy maupun Bu Tifa, itu tidak pernah meng-cross validation. Validasi silang tulisan Pak Roy yang 49 halaman itu dibedah oleh tim peneliti independen. Apakah itu memenuhi kaidah-kaidah ilmiah, numerisasinya bagaimana sebelum jump into conclusion. Tetapi Pak Roy Suryo ya tanpa ada dasar ilmiah yang jelas, tanpa pendidikan yang jelas, itu langsung jump into conclusion, terutama dua metode yang diklaim ilmiah. Ya, yang pertama adalah ELA, error level analysis. Padahal sudah saya sebutkan di situ, bahkan di buku saya yang terbaru, ya. Kenapa itu ELA-nya seperti itu mengindikasikan manipulasi digital? Itu karena pertama faktor yang dinamakan dengan resolusi. Dia harus membandingkan, ini kan dia membandingkan tidak apple to apple, hasil scan ijazahnya dengan yang diupload di medsos. Harusnya dibandingkan juga dengan ijazah orang lain, ya, hasil scan juga. Tapi itu tidak dilakukan, gitu loh. Dia bertahan di situ bahwa itu harus palsu, harus merupakan hasil manipulasi digital. Ya, yang kedua bahwa di samping ELA itu selalu mengatakan bahwa terjadi ketidakcocokan, ya kan, antara foto di ijazah Pak Jokowi tahun 1985 dengan foto ketika jadi presiden. Oleh karena itu, ya, dengan metode yang seperti itu dia tidak bandingkan dengan apple to apple. Misalnya foto muda Pak Prabowo Subianto dengan foto saat presiden. Akhirnya apa? Dia sengaja, ya, secara bias konfirmasi, ya, namanya kalau penelitian itu ada bias konfirmasi. Kita menginginkan kesimpulan yang sama, kesimpulan harus itu, sehingga dicarilah pencocokan berdasarkan sampel sehingga sesuai dengan kesimpulan yang diinginkan. Itulah bias konfirmasi. Nah, harusnya kan dibandingkan, dipelajari lagi, tapi ya Roy Suryo lebih di 49 halaman itu ya lebih fokus mengarang daripada hasil numerisasi. Ya, produk dari penelitian itu kan harusnya numerik, ada angka-angka, ada persentase, tapi itu tidak dilakukan. Oleh karena itu saya berharap ini diuji di pengadilan, dan saya perkirakan selalu bahwa ini pengadilan yang asimetris, yang tidak berimbang, karena nanti di sini banyak ahli, di sini banyak saksi, fakta, di sini miskin semua. Oke, karena kita mau berangkat ini, ya singkat saja. Oke, makasih. Ini mungkin ada yang ditambahkan sedikit aja karena kita akan ke sana, ya, dan Jamat ya. Baik, rekan-rekanku sekalian, saya selalu bicara secara hukum ya. Hari ini sudah ada penahanan terhadap 2 orang, Roy dan Tifa. Tentu langkah berikutnya adalah diolah kejaksaan lah, atau diteliti sama kejaksaan, kemudian dilimpahkan ke pengadilan. Itu perjalanan yang pasti. Jadi bukan prediksi lagi seperti bola sekarang ini, berapa skornya gitu. Enggak, udah pasti nggak bisa sana kosong. Apa yang menjadi pokok yang harus kita pikirkan? Memang ijazah ini harus mempunyai kekuatan hukum yang pasti nanti di pengadilan. Kemarin, maaf, saya sampaikan ini ke Pak Jokowi langsung ya, dan saya tulis langsung di kertas. Apa arti inkrah pan gewisde? Bukan hanya nikah. Banyak sekali orang hukum yang kurang paham. Bukan berarti saya lebih paham dari rekan-rekan, tapi yang dibutuhkan dalam perkara ini adalah inkrah pan gewisde, baik di tingkat PN, PT, dan Mahkamah Agung dan selanjutnya. Artinya kekuatan hukum yang mengikat secara tetap dan tidak ada upaya hukum lain lagi. Sehingga perkara ijazah perkara ijazah ini tidak mungkin lagi akan diungkit. Betul. Tidak mungkin ada lagi nanti masuk ke pengadilan. Itulah yang dituju oleh bukan semata-mata Pak Jokowi, tapi kita orang hukum yang sekarang yang berkonsentrasi ke ijazah ini mendukung tentu Pak Jokowi. Itu perlu sekali, rekan rekan ya. Jadi apa tujuannya ke pengadilan? Agar ini menjadi kekuatan hukum tetap nanti suatu saat. Saya kira rekan udah tahu persis itu sebenarnya. Itu juga yang diinginkan Pak Jokowi sebenarnya kan. Sudah dilimpahkan tanggal Apa lagi si Ugro nih? Ya, 2026. Berarti ini berkas perkara ini sudah melebihi ketentuan apa yang diatur di dalam hukum acara pidana maupun pedoman Kejaksaan Agung nomor 1 tahun, pedoman Kejaksaan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2026. Ya kan? Berkas perkara kalau sudah dilimpahkan itu semua berarti sudah menjadi tanggung jawab jaksa. Berkas perkara.
kalau sudah dinyatakan lengkap, berarti pihak kejaksaan atau jaksa peneliti menerbitkan P21. Izin kamera Pak. Nah, kalau sudah menerbitkan P21, berarti dalam tempo maksimal 14 hari berkas perkara harus dilimpahkan. Nah, tadi secara informal saya ketemu sama Pak Roy ya, di dalam dasar penangkapan tadi malam apa? Saya mendapat cerita sangat kecewa karena tata cara penangkapan yang pertama ya, itu bukan tata cara penangkapan yang biasa tapi luar biasa. Saya akan tidak ceritakan sampai bagaimana caranya masuk ke dalam rumah dan sebagainya, sampai memasuki kamar yang ada Bu Roy Suryo masih di dalam kamar seperti itu. Nah, saya tanya lagi, dasarnya apa Mas? Kok sampai ditangkap? Karena dikatakan mengulangi perbuatannya. Mengulangi perbuatan apa? Kalau berkas-berkas sudah dilimpahkan, berarti semua yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka pemberkasan perkara tersebut harus berdasarkan petunjuk jaksa. Ada nggak petunjuk jaksa yang memerintahkan untuk menangkap dan menahan setelah berkas perkara dilimpahkan? Ini etika penegakan hukum loh ya, Mas Roy atau Bu Dr. Tifa, jangan dilakukan hal-hal yang kira-kira mungkin akan merugikan Bapak Ibu sendiri dengan mengulangi perbuatan. Ya kan dialog seperti itu kan harus dibangun. Kepolisian Republik Indonesia itu senjatanya bukan M16, bukan revolver, bukan pistol, tapi komunikasi. Jadi otak, mata, mulut, nurani polisi itu harus jadi satu. Seperti itu. Saya sangat kecewa dalam hal ini karena tadi seperti Bu Dr. Tifa, penangkapannya seperti teroris. Beliau akan melaksanakan ujian. Begitu di dalam kendaraan mau keluar, dipepet dari belakang dan dari samping. Bu Tifa bukan teroris, bukan pelaku kejahatan yang serius. Ya, dari awal tidak ditahan. Penahanan itu kan ada kewenangan yang diberikan kepada, bukan hak loh ya, kewenangan penyidik untuk dapat menahan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, tidak melarikan diri atau mempersulit penyidikan dan tidak mengulangi perbuatannya. Kalau itu peristiwa pembunuhan akan ditahan di awal pertama kali, bukan berkas mau dilimpahkan pada kejaksaan. Aduh, drama apa lagi nih Tifa? Katanya mau merasakan tidur di penjara, tapi kok pura-pura sakit? Kok pura-pura naik kursi roda sampai digotong-gotong? Padahal seger sekali dia pas tiba di rumah sakit, teman-teman. Seger banget dia. Tidak ada kendala sedikit pun, tidak ada sakit sedikit pun. Tapi ketika keluar dari rumah sakit, waduh, langsung naik kursi roda. Naik kursi roda sampai digotong naik ke mobil. Aduh, Tifa. Katanya kemarin berkoar-koar ingin merasakan tidur di penjara. Katanya enak seperti Roy Suryo. Ya, ini selangkah lagi padahal. Anda tidur di ruang tahanan. Coba rasain tuh. Banyak nyamuknya, ya kan? Banyak tikus-tikusnya mungkin. Tidur di ruangan 3x2. Nah itu, Tifa. Sebentar lagi padahal. Sedikit lagi. Dan Roy Suryo teriak-teriak di sana di sini. Siap. Buat apa? Buat mempertebal bahwa memang Anda punya kelainan di dalam sini atau seperti apa? Ini yang mau kita tunggu nih. Padahal detik-detik mereka ditahan, dibui, masuk sel. Ya, walaupun kemarin sudah masuk sel sebentar ya kan, tapi belum tidur, belum bermalam. Harusnya bermalam dulu sehari baru diperiksa ke dokter. Aduh. Gimana sih Tiffany ya kan? Dan tadi kita bisa lihat pendukung-pendukung Roy Suryo juga sepertinya sudah frustasi sampai bernyanyi teriak, tangkap Jokowi. Aduh, mama pulang aja sana, urus cucu, urus suami, urus keluarga. Ngapain kau urus keluarga orang? Ngapain kau urus si Roy Suryo sama Tifa itu? Biarin aja si Reply yang ngurus. Tadi kan Reply itu sangat setia mendampingi Tifa. Tapi kok si Tifa didampingi Reply ya? Nggak didampingi suami ya? Ada nggak sih suami Tifa datang kemarin, teman-teman? Ya biasanya kan kalau suami istri selayaknya ya suami istri lah ya, pasti kan mendampingi, memberikan support, ya kan, memberikan tambahan tenaga, kekuatan, support mental, itu kan penting. Kok suami Tifa nggak muncul gitu? Apakah memang ada? Itulah teman-teman, jangan kita berspekulasi lebih jauh ya kan, nggak enak, jangan. Nggak sopan teman-teman. Dan tadi Pak Jokowi sudah menegaskan kembali untuk yang kesekian kalinya, beliau akan hadir di pengadilan dan Pak Jokowi akan menunggu si Tifa dan Roy di pengadilan. Nanti
jalan pengadilan, kalian pula yang pura-pura sakit ya kan? Si Roy Tipa pula yang pura-pura sakit. Pak Jokowi udah sehat banget loh. Tadi kita bisa lihat seger banget beliau dan tidak ada kendala sama sekali kalau kita lihat ya. Kalau kita perhatikan ya, ini penting nih, ini penting untuk kita simak dan ikuti terus seperti apa perkembangannya. Dan saya mendapatkan info dari berbagai media sosial ya kan. Saya melihat postingan-postingan. Konon kabarnya sudah ada beberapa orang yang mengajukan penangguhan penahanan. Aduh, seperti Din Syamsuddin dan kawan-kawannya. Ya, ini semakin membuat Tifa tidak akan ditahan dan tidak akan tidur di penjara, teman-teman. Mungkin saja si Tifa berpura-pura sakit sampai adanya penangguhan penahanan. Jadi dia tidak tidur di penjara. Aduh, apakah seperti itu skenario yang akan kalian bangun? Aduh, udahlah teman-teman. Capek saya ngeliat drama-drama Queen ini. Mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.